Sayang, kamu pikir kalau Canggeng tahu sebentar lagi dia mau jadi paman? Pasti dia seneng banget ya. Iya, kalau dihitung waktunya. Canggeng juga harusnya pulang dari perbatasan. Ih, sayang. Kayaknya dia gerak di dalam. Serius biar aku denger? Kok kamu sudah ada uban? Masa sih? Tentu saja aku bohong kok. Sayang hati-hati ya. Minggu ini, aku doain jimat buat kamu. Sama kayak dulu kamu doain Canggeng, jimatan juga sama. Kata master itu, selama rambut kamu dimasukkan ke jimat, bisa jaga kamu biar aman terus. Sayang, Ling ya. Ling ya. Ling ya. Ling ya. Kamu harus baik-baik aja. Ling ya. Ah, kenapa? Ah, Panglima Naga sudah lama hilang. Siapa yang memanggil aku, Ksatria Naga Salju? Siapa kamu? Berani duduk di kursi Panglima Naga? raja kalian sudah kalah dan menyerah. Kesatria Naga Salju sekarang milik negara naga. Aku sudah ambil untuk negara naga. Ksatria Naga Salju cuma tunduk pada token. Tidak taat pada titah raja. Turun dulu dari kursi Panglima. Itu token Panglima. Kalau gitu tolong bantu aku. Mulai sekarang kerja padaku. Salam Panglima Naga. Salam Panglima Naga. Salam Panglima Naga. Tuan, 800.000 Ksatria Naga Salju ini dikenal sebagai kavaleri terkuat saat ini. Tanpa surat perintah Jenderal Naga Salju, bahkan Raja Serigala tak bisa menggerakkan mereka. Bagaimana Anda bisa dapat perintah ini? Bukankah mereka sudah bilang jenderal mereka hilang lama? Akulah pelakunya. Ternyata begitu. Tuan, kali ini Anda hancurkan negeri Serigala dan rebut kembali Ksatria Naga Salju. Prestasi luar biasa. Raja telah perintahkan Anda pulang ke ibu kota. Akan dijadikan Raja Beiliang. Sudah 10 tahun. Akhirnya bisa pulang. Tak tahu bisa sempet ikut syukuran kelahiran anak kakakku. Tuan, Hatiku sakit sekali. Apa yang terjadi padaku? Tuan, kakak Anda kena musibah. Segera kembali ke Shuzhou. Menurut tradisi keluarga Ye, kalian berdua mulai hari ini, satu ikut aku ke perbatasan, satu lagi tetap di rumah, jaga harta keluarga. Adik masih kecil, biar dia tinggal di rumah. Kakak, Di medan perang, hanya hadapi musuh di depan. Aku masih bisa bantu. Tapi yang di rumah, harus sendiri hadapi serangan dari segala arah. Hidup ini penuh kejutan, kadang lebih seram dari musuh. Nyaris tak punya peluang hidup. Kalian berdua, siapa pergi, siapa tinggal. Putuskan dengan undi. Yang dapat undian panjang, ikut aku ke perbatasan. Yang pendek tetap di rumah. kamu... Ayah, aku dapat undian pendek. Adik,
Ini aku minta untukmu. Bisa lindungi kamu. Saat kamu pergi, aku akan jadikan keluarga Ye paling besar di Suzhou. Nanti aku jemput kamu dengan bangga pulang. Sudah dapat infonya? Sementara belum ada. Tersangka ada? Sejak kakak Anda ambil alih keluarga Ye, grup Ye berkembang pesat. Hanya butuh 5 tahun. Sudah jadi ketua aliansi dagang Suzhou. Ini bikin banyak orang waspada. Banyak yang iri. Kami curiga, anggota aliansi dagang, juga orang dalam keluarga Ye, punya motif bertindak. Ayah dulu benar. Memang dikelilingi serigala. Perlu turunkan pasukan Longqi untuk selidiki ke selatan. Nanti malah bocor info. Kalau mereka berani, bertindak terang-terangan. Pasti sudah atur rapi. Semua jejaknya. Yang bisa kita lakukan sekarang, hanya pancing mereka keluar. Pancing ular keluar. Kalau mereka tahu Ye Qiming selamat, akan kirim orang untuk bunuh dia lagi. Pasti. Mulai hari ini, aku bukan lagi Jenderal Northern Liang Ye Changgen, tapi kepala keluarga Ye Qiming. Ayo pergi. Kak, kakak ipar, aku pasti balas dendam buat kalian. Ibu, kakak, dia benar-benar nggak ada lagi? Nggak mungkin, kakakmu pasti baik-baik saja. Kalian berdua mau pergi kemana? Kalian siapa? Kami di sini untuk menagih hutang. Ini tentang Ye Qiming. Dia berutang 10 miliar pada kami. Dia sudah mati, terus uangnya bagaimana? Kalian yang harus bayar. Tidak mungkin. Apa kalian tidak salah orang? Surat utangnya ada di sini, hitam di atas putih. Kenapa? Kalian masih mau mengelak? Tanda tangan di sini, bukan tulisan tangan kakakku. Yang paling penting, bahkan tidak ada cap jari. Surat utang seperti ini tidak punya kekuatan hukum. Kekuatan hukum? Kamu mau ngapain? Mama, Aduh, adik kecil? Nih, lihat. Sekarang cap jarinya ada kan? Hei, dasar orang tua. Utang harus dibayar, itu sudah hukum alam. Hari ini bayar uangnya, atau ganti dengan nyawa. Keluarga Ye kami tidak mungkin punya utang sama kalian. Ye Qiming saja sudah mati. Keluarga ya kalian sudah nggak ada apa-apanya. Aku bilang kalian punya utang. Berarti memang kalian utang. Katakan padaku, sebenarnya siapa yang menyuruh kalian datang? Aku kasih tahu saja ya. Nggak masalah juga. Ren Chengsen, Direktur Ren. Sebentar lagi akan mengambil alih grup Y. Dia tak mau keluarga ya. Muncul di hadapannya. Dan Chengsin. Dasar tak tahu terima kasih, serigala berbulu domba. Qiming sangat percaya padamu, anggapmu bawahan paling setia. Biar kamu kelola perusahaan. Tapi kamu malah lakukan hal yang lebih buruk dari binatang. Orang tua ini, kamu jelas masih tak paham situasinya. Sini. Bikin dia sadar betul. jangan. Ibu, Adik, kamu cantik banget. Rambutnya juga bagus. Kakak lihat saja sudah iri. Gini, ya, potong rambutmu sendiri. Baru ibumu kulepas. Ying, Ying, lari! Orang tua, siapa suruh kamu bicara? Patahkan satu jarinya lagi. ibu. Aku potong. Kumohon, biarkan ibu pergi. Potong! Sekarang kami bisa pergi, kan? Pergi, utangnya belum lunas. Mau lari kemana? Rambut sudah dipotong? Enak buat ambil organ. Bawa ke ruang operasi. Ambil organ jual, angkut. Ibu! Tolong, ada yang tolong kami. Ibu, Ye Qiming, kamu masih hidup. Kak, aku tahu kamu masih hidup. Cepat selamatkan aku dan ibu. jangan takut abang di sini. Ye Qiming, tak nyangka kamu masih hidup. Lepaskan mereka. Ye Qiming. Kamu tahu berapa banyak orang di Suzhou yang ingin bunuh kamu? Kamu susah payah selamat dari bahaya. Bukannya sembunyi baik-baik, kamu malah berani datang sendiri. Berani muncul di depanku.
Aku bilang sekali lagi, lepaskan mereka. Akan kuberi kamu hidup. Kamu sendiri pun dalam bahaya? Masih mau pura-pura jago? Tangkap dia. Jangan biarkan dia ganggu rencana Pak Ren. Serang. Hati-hati, Kak. Poyun. Nak, Saya di sini. Ternyata bawa anak buah. Pantas sombong sekali. Tapi sehebat apapun dia, Tetap ada gunanya. hari ini tak ada yang bisa keluar hidup-hidup dari sini. Mulai dari adikmu dulu. Xiaoying sudah selamat. Ye Qiming, jangan terlalu senang dulu. Sekarang Pak Ren sedang di grup Y. Pimpin rapat dewan. Sebentar lagi Y Group bakal pindah tangan. Kamu sudah kehilangan perlindungan. Sebagai pemilik Y Group, hidupmu akan lebih sengsara dari mati. Den Shenzhen. Benar. Grup Y sebentar lagi akan ganti nama jadi grup Ren. Kalau berani sentuh aku setelah bos Ren naik, pasti kamu nggak dimaafkan. Sayang kamu nggak ada kesempatan. Gitu ya? Ah, Kakak, kamu? Kamu benar, Kakak? Aku Xiaoying. Jaga ibu baik-baik. Kakak mau keluar bentar. Segera balik kok. Aku pergi, Bu. Den Shenzhen. Direktur grup Y, wakil presiden eksekutif. Orang kepercayaan kakakku. Setelah kakak meninggal, orang dalam grup Y yang paling cepat mengkhianati. Mulai perhitungan dari kamu. Pasti semua sudah tahu. Ketua Y kemarin meninggal. Peristiwa mendadak. Kita semua sedih. Tapi harus paham, grup harus punya pimpinan. Hari ini aku kumpulkan kalian buat rapat untuk milih ketua baru. Untuk grup Y, siapa ada calon pas? Silakan usul. Pak Ren, selama ini Anda sudah bekerja keras untuk grup. Anda selalu mengutamakan kepentingan grup. tak pernah mengeluh. Semua orang melihat itu. Saya usul Anda jadi ketua dewan. Setuju. Pak Ren memang penerus Ye sebelum Ye Shao meninggal. Pak Ye membesarkan Anda untuk jadi pewaris grup Y, Pak Ren jadi ketua dewan itu wajar. Ya, memang pantas. Benar. Kalian jadi ketua dewan baru bisa diterima semua orang. Hanya Anda yang bisa pimpin kami. Saya setuju, saya juga setuju. Terima kasih atas kepercayaan semua. Jika tak ada yang menolak, ketua dewan baru grup Y akan saya pegang, Ren Chengsen. Saya menolak. Seifut juga menolak. Kamu masih hidup? Tentu saja aku masih hidup. Kecewa ya aku tidak mati. Ini Kursi ini, kamu belum layak duduk di sini? Yesho, kamu belum mati. Kami semua sangat senang. Tapi rapat dewan barusan sudah buat keputusan menunjuk Pak Ren sebagai ketua baru. Kalau aku tidak setuju, Ye Qiming. Ini keputusan suara dewan. Meski kamu juga tak punya hak menolak. siapa yang memberimu keberanian? Berani sebut namaku langsung. Bagus ya, sampai sekarang kamu masih pakai kuasa ketua. Kalau begitu, aku nggak sopan lagi. Ye Qiming, mundur saja. Dari posisi ketua dewan. Mundur. Benar, kamu cacat. Kalau kamu tetap jadi ketua, cuma bikin grup malu. Kalau kamu tahu diri, mundur saja dari ketua. Jadi wajah kita semua akan terjaga. Ye Qiming, kamu lihat nggak? Entah kamu mati atau enggak, kamu cacat. Tetap nggak layak jadi ketua. Itu suara semua orang. Sudah kehendak bersama. Cacat? Siapa bilang aku cacat? Jangan pura-pura keren di sini. Seluruh Shuzhou, siapa nggak tahu Ye Qiming cuma bisa merangkak di tanah. Kalau hari ini aku bisa berdiri, gimana? Kalau kamu bisa berdiri, Kita setuju. kamu tetap jadi ketua. Kalau kamu berdiri, aku akan berlutut padamu. Benar, asal kamu berdiri. Kami semua tak akan berlutut. Oke, buka matamu lebar-lebar. Lihat baik-baik. Ini gimana mungkin? Gimana mungkin? Ini. Lihat aku sekarang. Apakah aku masih seperti yang kamu bilang? Hanya cacat yang cuma bisa merangkak di lantai. Aku Akan tunjukkan pada mereka. Apakah kakiku benar-benar lemah? tidak lemah. Kalau begitu berlutut yang benar di depanku. Dia benar-benar berdiri. Ini nggak mungkin. Pak Ren, jangan panik. Setahu saya, ada obat
bisa disuntikkan ke otot dan saraf. Dia pasti pakai obat itu. Makanya bisa berdiri sebentar. Ternyata begitu. Ye Qiming, meski kamu pakai obat stimulan saraf dan berdiri sesat, itu tidak membuktikan apa-apa. Ye Qiming, jangan main trik di rapat dewan. Dengan akalmu itu, semua lihat ini. Ini ALS. Ye Qiming, aku ke rumah sakit. Aku cek rekam medis kamu. Penyebab cacatmu. Karena ALS. Itu penyakit fatal. Menurut gejala ALS stadium akhir, kamu sekarang harusnya lemah otot, kulit kaku, tak lama lagi mati. Tapi Pak Ren masih muda dan kuat. Kamu harus serahkan posisi ini padanya. Masuk akal. Kasih posisi itu. Mau apa kamu? Lepaskan Pak Su sekarang. Kamu bilang aku kena ALS. Lemah otot. Kulit kaku. Mau mati. Benar. Katakan. Siapa yang mau mati sebenarnya? Saya. Ya Shao, ampun. Siapa di sini? Masih anggap aku sakit? Cacat katanya. Anggap aku Ye Qiming tak layak duduk di posisi ini? Hah? Tidak benar. Orang ini bukan Ye Qiming sama sekali. Pak Ren, maksud Anda? Apa maksud Anda? Apa dia penipu? Tapi wajahnya memang seperti Pak Ye. Wajah bisa dioperasi atau disamarkan. Tapi banyak hal yang tidak bisa diubah. Saya kerja bareng Ye Qiming bertahun-tahun. Semua orang tahu Ye Qiming cacat. Tapi hari ini orang ini tiba-tiba bisa berdiri. Benar. Itu semua sudah diketahui banyak orang. Poin kedua, dia sama sekali tidak pernah latihan bela diri. Tapi hari ini orang ini kuat sekali. Ya, Pak Ye memang lemah tak berdaya. Kenapa hari ini tiba-tiba jadi jagoan? Yang paling penting, kita semua sudah benar-benar terima surat kematian Ye Qiming. Itu tidak bisa dipalsukan. Semua ini hanya bisa jelaskan satu hal. Ye Qiming ini palsu. Siapa kamu sebenarnya? Siapa yang berani menyamar jadi bos buat mempermalukan kami? Hari ini kamu jangan harap keluar. Satpam. Tangkap dia. Tangkap dia untukku. Mereka mau memberontak? Kalian juga nggak mau kerja lagi ya? Ayo, bocah ini cuma penipu. Lagian ada aku di sini. Apalagi yang kalian takutkan? Pak Wang, kamu sendiri aja susah selamat. Masih mau lindungin siapa? Wang Yang, Direktur Ye Group. Kepala Divisi Pembelian. Gaji tahunan 10 juta. Di rekening pribadinya ada 5 miliar penuh. Hebat juga kemampuanmu, Pak Wang. Ini kamu dapat dari mana? Wakil Presiden Wang kena penunduk. Wang Shan, Direktur Ye Group. Wakil Presdir, 10 tahun kerja pakai jabatan. Tarik kerabat dan teman masuk grup. Total 523 orang. Wakil Presiden Wang selanjutnya. Mau masukin anjing di kampung juga. Mau dipekerjakan juga. Biar juga makan dari perusahaan. Tuan Muda Ye, saya... Meski Pak Wang dan Wakil Presiden Wang pernah salah, itu juga nggak bukti apa-apa. Kamu penipu, belum ada hak ngatur di sini. Kepala Sun, sabar. Selanjutnya giliran kamu. Sunan, Direktur Ye Group. Kepala Divisi Perencanaan. Selama 8 tahun kerja, punya hubungan gelap dengan 23 karyawan wanita. Berhubungan terlarang dalam waktu lama. Pak Sun, saya dengar, istri Anda agak galak. Kalau dia tahu, apa Anda bakal dikerjain? Pak Ye, saya salah. Tolong, mohon banget, jangan bilang ke istri saya. Dan juga kalian, Susyong Wuhuai. Pak Ye, saya sadar salah. Sadar salah? Sisanya, perlu saya tunjuk satu-satu juga. Perlu saya tunjuk satu-satu juga. Nggak usah, Ye Shao. Kalian semua berkali-kali mengaduk-aduk batas saya. Kalian layak meragukan saya? Kira saya gampang dibohongi? Lupa tadi ngomong apa? Berlutut dan bicara. Sekarang bilang ke saya, apa saya ini penipu? Bukan. Mana mungkin tenaya penipu?
Ten, you tahu banyak soal kita? Mana mungkin penipu? Kami dukung Ten, tetap jadi ketua. Kami dukung ketua Ye. Dukung ketua Ye. Kami juga dukung ketua Ye. Saya tidak terima kalau kau benar-benar bangkit dari mati. Lalu kenapa? Mereka hormat padamu. Aku, Ren Cheng Sen, takkan pernah terima. Aku tak serakah atau genit. Juga tak pernah salah guna jabatan. Tak ada aib yang bisa kau gunakan. Mau apa kau padaku? Ten, Ye sesuai aturan. Pemilihan ketua baru harus disetujui semua pemegang saham. Harus suara bulat. Ye Qiming, aku tak terima kau. Jangan harap jadi ketua. Wah, ini memang jadi susah. Ye Qiming, aku udah lama gak suka kau. Hari ini pun meski kau sujud, minta-minta takkan guna. Sudah selesai bicara? Kamu berani pukul orang. Suruh orang hina ibu dan adikku. Ren Cheng Sen, siapa yang kasih kau nyali itu? Kau tunggu saja. Aku, Ren Cheng Sen, tak akan berhenti sampai mati denganmu. Benar-benar tak akan berhenti sampai mati ya? Hari ini kau mati di sini saja, Po Yun. Ya. Aku menyerah. Aku dukung kau jadi ketua. Orang mati pun tak bisa protes. Tolong, aku mohon padamu, jangan bunuh aku. Itu semua perintah Tuan Zhao. Dia yang suruh aku bermasalah denganmu. Dia bahkan suruh aku cari keluargamu. Aku bangkak ada urusan sama ini. Siapa Tuan Zhao itu? Apa saja yang dia suruh kau lakukan? Dia wakil ketua aliansi kamar dagang. Kepala keluarga Zhao, Zhao Huanshan. Seminggu lalu dia bilang padaku, kamu bakal segera mati. Dia juga janji akan bantu aku jadi ketua. Syaratnya, aku harus culik keluargamu. Sungguh, aku tak ada hubungannya. Keluarga Zhao. Akhirnya kalian ketahuan juga. Po Yun. Udah kubangunkan mereka? Bagus. Aku tahu kau belum mati. Kamu... Walau kau tak suka aku, tak perlu pura-pura tak kenal aku, kan? Tuan, wanita ini namanya Lin Mengyan. Dia teman kuliah kakak Anda dan selalu suka padanya. Meng Yan, ada apa kamu cari aku? Aku dengar kamu kena masalah, jadi aku buru-buru ke sini. Syukurlah kamu baik-baik saja. Aku lagi beruntung bisa lolos dari bahaya. Tapi Linger nggak sempat lolos. Tentang istrimu, aku turut berduka. Aku punya foto yang nggak sengaja aku ambil. Nggak tahu apa ini bisa bantu kamu. Mobil ini dikendarai si pelaku. Meng Yan, kamu kenal orang di foto ini? Bukannya itu Zhao Huanshan? Kamu sampai lupa dia juga. Dulu kamu sampai menentang kamar dagang aliansi. Kerja sama dengan grup Kameda. Jadi kamu sama dia sampai musuhan. Cao Kanshan, grup Kameta. Sekarang mereka di mana? Hari ini hari kamar dagang aliansi kerjasama dengan grup Kameda. Harusnya mereka di kantor pusat kamar dagang. Perlu aku antar kalian? Biar aku saja. Qiming, sekarang kamu juga jomblo. Bisa nggak pertimbangkan aku? Mau nggak pertimbangkan aku? Oh maaf, Bu. Sekarang aku belum kepikiran soal itu. Oke, aku mengerti. Tuan Kameda, Anda datang langsung ke Suzhou, bawa pesanan miliaran. Ini benar-benar kehormatan bagi kami, juga keberuntungan bagi Suzhou. Begitu ya. Sebenarnya saya mau investasi di Suzhou, tapi kamar dagang kalian menolak saya mentah-mentah. Itu semua ulah Ye Qiming. Bocah bodoh yang tak tahu diri. Bertindak sendiri, menolak perusahaan Kameda. Secara khusus menutup pintu, bikin kerugian besar. Sekarang dia sudah mati. Sudah mati, hahaha. Bagus, hahaha. Inilah akibat menentang. Kekaisaran Dairi. Ya, hahaha. Kalau bukan bocah itu, bisnis Tuan Kameda sudah merajalela di Suzhou. Pasti sudah untung besar. Tenang saja. Kami bertiga sebelum Anda datang sudah bersihkan semua hambatan. Demi investasi Anda. Anda belum tahu. Bocah itu dan istrinya yang hamil mati dengan tragis. Tuan Kameda, asal Anda tanda tangan. Kami jamin tiap bulan. Kasih Anda 10.000 subjek uji hidup. Bersama organ mereka. Oh, baiklah. Mari kita periksa barangnya. Sudah lama disiapkan untuk Anda, silakan. Tuan Zhao, apa sih maksudmu sebenarnya?
Kalau kamu berani bohongi aku, Kekaisaran Agung Jepang akan bikin kalian bertiga habis tak bersisa. Tenang saja. Pasti kami bikin Anda puas. Nyata tubuh, nyata tubuh. Aduh, Yoshi. Kalian bertiga hebat banget. Aku mau undang teman baikku juga. Cepat ke sini. Di sini ada cewek-cewek Dragonland yang fresh. Cewek baru dari negeri naga. Mari kita senang-senang. Hahaha. Kami tahu Anda suka yang begini. Kami khusus ikuti tradisi Kekaisaran Jepang. Sajian spesial ini buat Anda. Tuan Kameda, silakan nikmati. Setelah makan, kami akan membedah di tempat, biar Anda lihat keahlian bedah tingkat tinggi dari kami. Tuan Kameda pasti puas. Gadis ini bersih, kan? Gadis ini bersih nggak? Bersih, tentu aja bersih. Selain itu, ayah mereka waktu perang di utara dibunuh pendek umur oleh pendekar pedang Kekaisaran Dairi. Hahaha. Yosh. Ayahnya, kami bunuh kayak hewan. Anaknya perempuan, masih kami jadikan mainan. Bahkan organ tubuh ini juga milik kami. Pak Kameda, Anda bicara hebat sekali. Haha, asalkan investasi Anda masuk, kita bisa kembangkan usaha. Bukan cuma Suzhou, seluruh Jiangsheng. Kami bisa suplai barang untuk Anda. Subarashi sangat bagus. Grup Kameda putuskan tambah 50 miliar lagi. Asal kalian bertiga patuh jadi anjing saya, aku buat kalian jadi kaya. Bukan cuma di Suzhou tapi juga Jiangsheng. Bikin kalian bebas di negeri naga. Terima kasih Pak Kameda atas sumbangan Anda untuk ekonomi Suzhou. Investasi Anda sangat besar. Saya yakin Gubernur Suzhou juga akan anggap Anda tamu mulia. Akan pastikan keamanan Anda di negeri naga. Cukup omongnya. Ayo nikmati sekarang. Pak Kameda, maaf ya, Anda mau mulai dari bagian mana? Dari atas atau dari bawah? Tentu dari atas. Karena saya suka pepaya. Pepaya. Siapa di sana? Orang yang akan bunuh kalian. Ye Qiming. Ternyata kamu belum mati. Kamu juga bunuh kepala keluarga Chen. Kamu manusia atau setan? Pojun, selamatkan dulu. Siap. Zhao Huanshan, apa yang sudah kamu lakukan? Ketua lagi santai. Berani banget biarkan orang masuk ganggu aku. 50 miliar kamu mau atau tidak mau atau enggak? Tuan Kameda, tenang saja. Saya segera urus ini. Ye Qiming, aku nggak tahu gimana kamu bisa lolos dari masalah itu. Hari ini kami di sini buat diskusi bareng Tuan Kameda soal proyek besar Suzhou. Setelah kamu mati, kamu dikeluarkan dari asosiasi. Ayo cepat pergi. Diskusi besar Suzhou. Yang kalian bicarakan itu soal menyakiti anak perempuan, jual negara demi untung kotor ya. Diam! Kamu tahu apa? Pak Kameda ini penyelamat ekonomi Suzhou. Satu proyek saja bisa bawa untung besar buat ekonomi Suzhou. Kami ini demi rakyat Suzhou juga. Lakukan hal baik kok. Kalau kamu ganggu, kamu jadi musuh Suzhou. Iya! Diam. Sikap munafik kalian bikin mual. Bunuh istriku, hina rakyatku, dendam negara dan keluarga. Hari ini harus dihitung jelas dengan kalian. Jangan kira kau lolos dari masalah. Berani berulah di sini. Karena punya Tuan Kameda di belakang. Hari ini kau takkan keluar dari kantor asosiasi. Jadi anjing buat orang masih bangga. Bagaimana Suzhou melahirkan bajingan macam kamu? Brengsek. Dulu waktu itu, kenapa mobil itu tak melindasmu berkali-kali? Hancurkan tulangmu dan perempuan jalang itu sampai remuk. Mau mati ya? Baka, berani pukul orang di depan mataku. Kau benar-benar tak hormat pada Kekaisaran Dai Nippon. Kau yang hina gadis negeri Long? Curigai organ rakyatku? Kenapa memangnya kenapa? Tahukah kamu siapa orang tua mereka? Mereka hanya hewan yang kita sembelih. Orang tua mereka adalah pahlawan yang mati demi negeri Long. Menghina keluarga pahlawan? Pantas mati. Baka Yaro, aku ini orang Kekaisaran Jepang yang mulia. Jadi mainanku itu kehormatan bagi mereka. Kalau begitu aku kasih kamu kehormatan mati di tanganku. Shine
Apa? Ciming, sejak kapan kamu jadi sehebat ini? Aku jelas ingat waktu sekolah dulu. Kamu selalu gagal pelajaran olahraga. Ye Qiming. Ah, tidak, kamu pasti bukan Ye Qiming. Anak itu pengusaha terkenal di Suzhou. Bunuh ayam saja takut. Mana bisa tiba-tiba jadi seganas dan sekejam ini? Benar kata kamu, cendekiawan menaklukkan dengan logika. Tapi belakangan aku paham satu hal. Untuk kalian yang sudah terlalu jahat. Cuma kekuatan yang jadi kebenaran. Siapa kamu sebenarnya? Kamu rasa aku asing? Itu semua karena kalian tak tahan lagi. Tak perlu tahan. Hari ini aku bunuh dia. Demi menenangkan arwah semua. Orang yang kalian sakiti. Kamu nggak bisa bunuh aku. Kamu tahu aku siapa? Ye Qiming, kamu tahu nggak? Tuan Kameda adalah keturunan kekaisaran dari Nippon. Kalau kamu bunuh dia hari ini, bisa jadi masalah internasional. Negara Long juga bakal cari masalah sama kamu. Apa-apaan dari Nippon itu? Negeri kecil Jepun berani ribut di sini. Kecelakaan keluargaku juga ada hubungannya sama dia. Rakyat Long dihina sama dia. Aku bunuh dia. Itu sudah sepatutnya. Anggap aja orang Long bunuh anjing Jepun. Butuh alasan? Nggak perlu kan? Dibilang babi anjing. Itu malah hina babi sama anjing. Hari ini bayar dosa pakai nyawa. Berhenti. Berhenti. Gup Chen, akhirnya Anda datang. Gubernur, Anda harus bela kami. Ye Qiming. Berani kamu memukul tamu kehormatan internasional yang berjasa besar untuk Suzhou. Apa dosamu? Siapa kamu? Berani halangi jalanku? Baru kecelakaan, kepalamu kebentur ya. Sampai nggak kenal aku. Biar aku beritahu. Aku Chen Qingsong, Gubernur Suzhou, pemimpin 5 juta rakyat Suzhou. Kuasai ekonomi Suzhou triliunan. Satu kata bisa bikin keluarga kaya. Hancur lebur. Pejabat setengah negeri Long. Semua saudara dekatku. 3.000 pengawal Suzhou. Siap diperintah. Kamu Ye Qiming. Kepala keluarga Ye kecil. Berani tanya aku siapa? Bagus. Kamu Chen Qingsong. Ternyata tahu juga. Kamu ini pemimpin 5 juta rakyat Suzhou. 3 keluarga Zhao Qianxun berkomplot dengan orang Jepang ini membunuh rakyatmu sendiri. Kamu bodoh tak tahu, sembunyi saja belum cukup. Sekarang terang-terangan lindungi dia. Aku mau tanya kamu, perbuatanmu sesuai hati nuranimu nggak? Tem, berhenti ngawur. Apa maksudmu menyiksa rakyat? Aku cuma lihat kau melanggar hukum di sini. Membunuh dengan kejam. Kamu buru-buru mau suruh aku diam ya? Yang rencanakan kecelakaan itu, kau juga terlibat kan? Kamu fitnah aku. Tangkap penjahat ini. Jangan bunuh dia dulu. Aku mau siksa dia 1000 kali. Tuan Gubernur, cepat tembak balaskan dendam kami. Ya. Kakak, ternyata selama ini kau selalu sendiri menghadapi serangan terang dan gelap. Tapi kali ini, aku di sini, tragedi dulu. Takkan terulang? Kau kira aku semudah itu dikalahkan? Bicara sepuasnya. Kau tetap cacat lemah. Meski kaki sembuh. Dan dapat orang kuat. Di mataku kau hanya semut. Seperti semut, kau cuma andalkan kekuasaan. Keroyokan saja. Lalu kenapa? Dunia memang begini. Ye Qiming sekarang. Aku tak ragu identitasmu. Meski caramu berubah. Kau tetap naif. Kau halangi jalan orang besar. Pantas kau mati. Bagus memang seharusnya. Tepat memang layak mati. Kalian pikir aku tak punya orang? Prajurit naga salju. Lapor. Pasukan serbu naga salju 50.000 prajurit sudah tiba di pinggir kota. Mohon instruksi. Daksue Longqi, itu kavaleri baja nomor 1 saat ini. Legenda hidup negeri naga. Pemimpin Daksue Longqi setara dengan kepala Jiangzhou. Kedudukannya sama. Orang yang bisa memerintahnya. Kamu, siapa sebenarnya kamu? Cao Kanshan, Sun Hongsheng. Kalian tahu, gadis-gadis yang dipersembahkan ke Jepang, mereka adalah putri pahlawan perbatasan. Bagaimana nasib kalian malam ini? Ini tidak mungkin. Daksue Longqi hanya patuh pada penguasa Beliang. Dengan apa kamu bisa kerahkan Fakti Hasan Daksue Longqi? Kamu jelas tanpa latar belakang. Hanya pedagang biasa. Kalau orang-orang itu semua anak buahmu, kenapa kamu harus di Suzhou? Bersaing dengan kami. Diam. Kalau berani kurang ajar pada tuannya, akan langsung ditembak mati. Komandan Li, pasukan berangkat sebagai gubernur Suzhou. Kenapa aku tidak dapat info? Dengan status Anda yang mulia, kenapa kejebak Ye Qiming? Orang biasa saja? Apa ada salah paham ya? Aku paham. Orang bermarga Ye itu palsu. Cuma preman militer. Paksa perintah palsu.
Gerakkan pasukan diam-diam di negeri naga, itu hukuman mati. Oh begitu. Aku sudah lapor ke kedutaan Dairi. Peringatkan negeri naga. Utusan khusus kami sudah di jalan. Kalian tak bisa sombong lama lagi. Kurang ajar. Binatang Jepang. Di sini bukan giliranmu bicara. Silakan Tuan Yi perintahkan. Bantai anjing. Bunuh, bunuh, bunuh. Komandan, tolong pikir baik-baik. Orang ini samarkan diri jadi Ye Qiming. Pasti punya niat buruk. Jangan sampai dibohongi. Jangan mau diperalat. Bunuh. Tuan Kameda. Ye Qiming, kau bikin kacau? Kamera Kun, kami datang. Katanya ada gadis bunga kan? Bajingan, binatang negara naga, berani bunuh Tuan Kameda. Harus bayar mahal. Kalian pasti mati. Termasuk Raja Nagamu. Semua harus dihadapkan ke dunia. Berlutut minta maaf. Lihat apa yang kau lakukan. Bunuh Tuan Kameda. 1000 kali mati pun tak cukup ganti nyawa Tuan Kameda. Qiming, apa ini masalahnya kebesaran? Aku hubungi keluarga sekarang. Akan coba selesaikan masalah ini, kurangi dampaknya di dunia. Satu bajingan Jepang. Bunuh ya bunuh saja. Negara naga tak perlu minta maaf. Tak perlu sembunyikan. Kalau Jepang keberatan, aku yang tanggung. Qiming. Kau benar, Qiming. Kau lebih tegas dari dulu. Tapi juga lebih emosional. Sejak Ling Er meninggal, Ye Qiming yang dulu sudah tidak ada. Kalian cuma belum terbiasa dengan gayaku saja. Jangan kira pakai alasan berubah sifat atau gangguan mental bisa lolos. Kami akan minta Longguo serahkan kamu. Bawa ke Kekaisaran Dairi dan disiksa. Tak bisa hidup tenang, mati pun tak bisa. Berisik, Boyun. Saya di sini. Ye Qiming, mau apa kau? Mau terus membunuh? Ketiga orang ini rekan Kameda. Dosanya tak terampuni. Bunuh. Kau tahu tidak, mereka pejabat bangsawan tingkat atas Dairi. Tamu kehormatan. Bunuh mereka. Long Qi Shuelong pun tak bisa selamatkanmu. Komandan Li, ini bukan medan perang. 3 tamu ini, mereka dapat perlindungan khusus. Kamu pun tak berhak bunuh mereka. Pengecut Longguo, Tuan-tuan, tenang saja. Dia tak berani. Ti Shuzhou. Saya jamin kalian aman. Hanya membunuh anjing, tak perlu ragu. Baik. Ye Qiming, kau tamat. Sekretaris Longzhu sudah dapat kabar. Sedang menuju ke sini. Sekretaris Tuan Long, tak nyangka Kekaisaran tahu secepat ini. Qiming, situasi ini makin gawat. Cepat keluar negeri. Sisanya aku tangani. Pergi. Kenapa harus pergi? Kunitake dan 3 orang itu, identitas mereka sangat sensitif. Kau bunuh mereka, Sekretaris Tuan Long datang. Mungkin mau menuntut kita. Benar. Sekretaris Tuan Long pasti bawa perintah suci. Tangkap kau ke ibu kota. Dihukum mati di depan umum. Biar Jepang tenang. Hahaha. Kau memang bodoh. Susah payah baru bisa selamat. Tapi kau malah mau mati lagi. Apa kau buru-buru? Ketemu istrimu di alam sana? Minta maaf untuk kata-kata barusan. Hahaha, mau mati masih bandel aja. Tinggal omongan doang. Sekretaris Tuan Long datang. Tuan Duan bermasalah. Kenapa panik begitu? Ye Qiming masih hidup. Apa? Tidak mungkin. Aku sendiri yang melakukannya. 1 tembakan ke kepala. Dia masih hidup? Orang kita bilang, sekarang dia bikin ribut di kantor pusat kamar dagang, bertarung sama 3 keluarga Zhao Qiansun. Langsung kirim orang buat habisi dia. Siap. Tunggu. Kalau gagal, bunuh juga semua yang tahu soal ini. Sekretaris Tuan Long datang. Tuan Longmi, kau sudah lihat semua. Ye Qiming brutal dan kejam. Membunuh tamu asing. Benar-benar tak hormat hukum. Dosa besar. Di depan Anda pun dia tak takut. Cepat bacakan perintah Tuan Long. Hukum mati dia. Ye Qiming, Tuan Long suruh aku sampaikan pesan. Ye Qiming, kau bunuh Kameda. Kau benar-benar tamat. Kata Tuan Long, bagus bunuh saja. Apa? Masih kurang jelas? Tuan Long perintahkan langsung, pantas dibunuh. Jadi Kameda dan pejabat Jepang mati sia-sia? Kalau sampai timbul masalah internasional, gimana nanti? Itu bukan urusanmu, Chen Qingsong. Tapi negara ingin tahu, selama di Shuzhou bertahun-tahun ini, apa saja yang sudah kamu lakukan? Tuan ampunilah saya. Saya sangat setia pada negeri Long. Saya benar-benar loyal. Mereka lah para pedagang tak bermoral ini.
Mereka yang mempengaruhi saya. Sampai sekarang, kamu masih tidak jujur. Semua kata-kata itu, katakan ke orang pengawas. Bawa dia pergi. Kalau tak bisa hidup, biar semuanya mati saja. Ye Kiming, bukankah kamu mau tahu siapa dalam kecelakaan mobil itu? Siapa? Itu Pojun, cepat kejar. Ya. Katakan, siapa di dalam mobil itu? aku tak berani bilang. Katakan, kalau tidak, aku kirim kamu ke bawah sekarang. Gabung sama Chen Chingsong di sana. Aku bilang, itu raja bawah tanah Shuzhou, Duan Mingji. Tuan Muda Duan, Sudah berhasil. gagal. Bodoh semua! Tuan Muda Duan ada masalah. Di balik Ye Qiming, sepertinya ada yang mendukungnya. Ini perintah dari orang besar itu. Ye Qiming harus mati. Jangan gagal, dengar? Kamu hubungi Jiahu. Bawa adik Ye Qiming ke sini. Lalu paksa Ye Qiming datang ke keluarga Duan. Ada para leluhur di ruang persembahan. Siapapun di belakang Ye Qiming tak akan berguna. Qiming, kalian lagi cari. Siapa itu raja bawah tanah? Hei. Aku ikut kalian pergi ya. Kamu bilang apa? Ada masalah. Adik Anda diculik. Bro Hu, cewek ini dari mana? Lihat mukanya, cantik juga ya. Orang yang diincar Tuan Duan, jangan harap. Prohu, Tuan Duan cuma mau orangnya. Dia nggak bilang, kita nggak boleh nikmatin dulu kan? Lagi pula, kalau kita nggak bilang, mana mungkin Tuan Duan tahu? Benar juga. Jadi kita nikmatin dulu. Aduh. Bro Hu mantap. Hahaha, aduh. Mukanya masih mulus ya. Cewek muda emang paling seru. Gimana urusannya? Orangnya udah ditangkap Tuan Duan. Nih, lihat. Nggak nyangka ya Qiming. Istrinya cakep. Adiknya juga top banget. Bawa dia ke manor keluarga Duan. Siap. Bawa pergi. Sayang banget. Datangnya telat. Kahu jangan marah dulu. Aku cuma takut kamu belum puas. Jadi aku pesan lagi beberapa. Pasti semuanya terbaik. Hahaha, sebentar lagi sampai. Kamu memang ngerti situasi. Ayo, cheers. Hahaha, minum lagi. Siapa Jiahu? Anak ini berani bikin masalah di sini? Nggak takut mati? Siapa Jiahu? Aku nanya sama kamu, nggak denger ya? Selain Jiahu, yang lain keluar. Kalian siapa? Nggak tahu ini wilayah Tuan Duan. Adikku di mana? Adik siapa? Aku nggak tahu maksud kalian. Sekarang pergi. Aku nggak mau ribut sama kalian. Oh, Cepat bilang adikku di mana? aku nggak tahu. Ngapain bengong? Cepat hajar dia. Sekarang ingat, Iya tahu. Adikmu udah dibawa ke rumah Duan Mingji. sekarang segera telepon dia. Ada apa ini? Tuan Duan, ada yang mau bunuh aku. Cepat tolong aku. Siapa berani-beraninya? Aku Ya Qiming. Berani juga kamu. Berani sentuh orangku. segera lepaskan adikku. Kamu mau selamatkan dia? Jam 8 malam ini, aku tunggu di Phoenix Villa. Berani, datanglah. Aku pasti datang. Ayo. Tak tahu diri. Tuan Shao Ye Qiming begitu percaya diri. Pasti sudah siap-siap. Bahkan keluarga Zhao dan Guitian juga kalah sama mereka. Siap-siap juga percuma. Keluarga Duan sudah berdiri sabar. Bukan level orang rendahan begitu. Ini adalah andalan keluarga Duan. Orang dari Dijin pun tak bisa goyahkan posisi keluarga Duan. Sampaikan perintahku. Undang ke-14 orang itu datang ke keluarga Duan. Hari ini Ye Qiming takkan bisa pulang. Semua. Hari ini
Kumpulkan tokoh terkenal Shuzhou di sini. Aku siapin tontonan seru buat kalian. Sudah siap semua? Siap. Acara kita hari ini namanya 2 ekor harimau. Hahaha. Bos Duan, jelas cuma 1 harimau dan 1 wanita. Siapa bilang dia bukan harimau? Bisa aja kan? Dia harimau putih. Harimau putih. Hahaha, oke. Sekarang Raja Harimau kita Tiger akan melawan nona besar keluarga Ye. Mutiara paling bersinar di Shuzhou Ye Ying. Ayo kita tunggu bersama. Jangan, Tuan-Tuan. Saya mohon lepaskan saya. Nona Ye. Kalau saya lepaskan kamu, lalu apa yang ditonton semua orang? Benar kan? Hahaha. Kalian setuju kan? Bunuh dia. Pertarungan manusia vs harimau segera dimulai. 3, 2, 1. Pertarungan manusia versus harimau dimulai. Gigit dia sampai mati. Siapa itu? Duan Mingji, aku datang bunuh kamu. Ye Qiming, kamu berani juga datang? Kak, cepat pergi. Mereka paksa kamu datang. Mereka mau bunuhmu. Xiao Ying, jangan takut. Kakak datang selamatkan kamu. Kakak, Sekarang sudah aman. Biar kakak urus sisanya. Wah! Persaudaraan kalian kuat ya? Duan Mingji, kamu bunuh keluarga dekatku. Terus culik adikku. Hari ini aku balaskan. Kamu lagi sakit? Aku ini Raja Bawah Tanah Shuzhou. Takkan takut pedagang sepertimu. Hari ini kalian bertiga mati di sini? Orang-orang, maju. Tuan, Pojun minta izin bertarung. Kau juga mau bertarung, Pojun? Cincang mereka bertiga, kasih makan anjing? badut lompat. Duan Mingji, sekarang masih pikir aku cuma pedagang? Ye Qiming berani datang sendirian. Memang luar biasa. Dibanding kekuasaan keluarga Duan, anak ini seperti melawan batu. Sekarat saja. Ye Qiming, ahli Shantian. Berani terobos aku? Modal keluarga Duan ya? Baik, aku akui. Aku akui dia memang hebat. Tapi kau mau andalkan dia untuk hancurkan keluarga Duan. Kau terlalu naif. Pondasi keluarga Duan 100 tahun. Tak bisa kau bayangkan. Pondasi 100 tahun. Lihat ke atas. 1, 2, 3, 4. Ada 15 gulungan. Apa itu semua? Ya Qiming, dengar. Keluarga Duan punya ahli Shantian seperti ini. Ada 13 orang. Hahaha. Pedang dewa tertinggi, hakim wajah iblis, orang-orang di atas ini, semua mereka adalah ahli tingkat atas. Apa mereka semua orang Duan Shao? Daya Duan benar-benar sulit ditebak. Katanya dulu keluarga Duan, mengandalkan 13 ahli ini, menguasai setengah wilayah Shuzhou, baru bisa duduki tahta raja bawah tanah. Hahaha. Ye Qiming, ku beri kau kesempatan. Berlutut, bunuh diri dan minta maaf. Mungkin aku bisa. Berbudak keluarga Ye. Dan biarkan mereka hidup. Belati ini, mending kau simpan untuk dirimu. Berani sakiti aku. Hari ini kau pasti kubinasakan. Kalau tidak, aku bukan Duan. Kalian ayo keluar sekarang. Tangkap sisa ini. Duan Shao, kau panggil kami ber-13. Siapa yang harus dibunuh? Itu dia, anak sulung keluarga Ye. Ye Qiming. Fondasi 100 tahun keluarga Duan memang luar biasa. Bukan hanya di Shuzhou, bahkan di provinsi Jiang, tak ada sebanyak ini ahli tingkat Shantian. Hari ini Duan Shao buat keributan besar begini. Cuma mau ambil kepala Ye Qiming. Buat tunjukkan kekuatan. 3 orang itu pasti mati hari ini. Orang tanpa kekuatan dalam pun tak layak lawan 13 dari kita.
Bocah, kasih kesempatan bunuh diri saja. Kalau tidak, saat kami turun tangan, mati pun jadi kemewahan. Betul. Pedangku tak untuk orang macam kamu. Lihat. Inilah fondasi keluarga Duan. Sekali perintahku, kamu takkan punya tempat dikuburkan. Kau cuma pedagang kecil. Tak ada kuasa dan pengaruh. Mau lawan apa denganku? Keluarga Duan sudah tak terampuni. Kalau tetap keras kepala dan bantu kejahatan, hari ini semua akan dihabisi. Simpan senjata, pergi sekarang juga. Tuannya masih bisa ampunimu. Apa maksud mereka ini? Mereka mengancam kita? Tidak hormat pada ahli Shantian, bocah kau cari mati. Bocah, dagingmu akan aku iris, satu demi satu, sampai mati perlahan. Masih keras kepala. Cari mati sendiri? Sudah mau mati masih pura-pura hebat. Teman-teman, bunuh dia sekarang. Bunuh dia sekarang. Lindungi Xiaoying. Siap. Hahaha, Ye Qiming. Xu Lingjia, wanita secantik itu. Belum sempat aku tiduri. Sudah mati. Sayang sekali. Tapi untungnya, adikmu juga cantik. Setelah kau mati, akan kujaga dia baik-baik. Hahaha. Ini kok bisa ya? Jelas kamu pengusaha lemah tak bisa apa-apa. Kamu Ye Qiming ini lawan takdir. Bunuh 13 babi saja butuh waktu. Apalagi 13 master kuat. Cuma gerombolan lemah begini. Masih berani sebut ini kekuatan keluarga Duan. jangan sombong. Aku masih ada 2 kartu as. Keluarga Duan sudah ratusan tahun. Kekuatan kami tak terukur. Coba tunggu pamanku. Kau tak sempat lagi. Kau mau apa? Berani sentuh aku? Siapa dalang di belakangmu? Bilang, biar ku buat cepat matinya. Mimpi saja. Paman, tolong aku. Raja Perang Beihai Duan Beihai, dia memang orang besar sungguhan. Dia pimpin lebih dari 100.000 tentara Beliang. Tak nyangka adalah paman ketiga Duan Shao. Ternyata keluarga Duan memang kuat. Kabarnya Raja Perang Beihai berjasa kalahkan negara serigala dengan tentara Beliang, akan diangkat jadi Dewa Perang. Tinggal tunggu penobatan oleh kepala Beliang, nanti dia akan jadi Dewa Perang kelima di negara naga. Pamanku udah datang. Masih nggak mau lepasin tangan. Bukan cuma Raja Perang Beihai. Hari ini, meski Raja Naga sendiri datang, tetap tak bisa cegah aku bunuhmu. Raja Perang Beihai tiba. Wah, acaranya megah banget. Siapa punya nyali sebesar ini? Berani sentuh keluarga Duan. Paman, cepat tolong aku. Kamu tamat. Berbalik dan sebutkan nama. Di bawah pedang Duan Beihai, tak pernah bunuh orang tak dikenal. Dam Beihai. Hebat sekali kau, Siapa kau? Siapa sebenarnya? Dam Beihai. Masih ingat aku? Tuan pemimpin. Kau sang pemimpin. Tuan pemimpin. Paman, dia itu Ye Qiming. Mana mungkin dia Raja Beliang? Kamu pasti salah. Ye Qiming. Benar. Dia Ye Qiming dari grup Ye. Semua orang di sini kenal dia. Dalam 10 tahun ini dia nggak pernah tinggalkan Shuzhou. Gimana mungkin dia itu sang Junju? Jadi maksudnya, selain mirip sama Junzu, nggak ada yang sama. Semuanya beda total. Kayaknya aku salah orang. Anak ini cuma mirip Junzu. Cuma mukanya aja mirip. Paman ketiga. Kau bikin aku kaget. Anak, kamu lukai orang Duan. Masih berani nyamar jadi Junzu Beliang? Hari ini kamu harus mati. Berani nyamar jadi Junzu? Itu dosa berat, bisa bikin keluarga musnah. Junzu itu idola para prajurit Beliang. Anak ini pura-pura jadi Junzu. Kalau kabar ini tersebar, 800.000 pasukan Longqi pasti akan menyerang ke selatan. Hancurkan Shuzhou. Demi keselamatan kita. Ye Qiming hari ini harus mati di sini. Mohon Raja Peperangan Beihai bertindak. Bunuh dia. Bunuh dia. Hahaha, Ye Qiming. Bodoh banget kamu. Berani lawan aturan dunia. Nyamar jadi Junju. Aku pastikan kamu nggak bisa hidup di Shuzhou. Karena ini kehendak rakyat. Hari ini, aku akan bunuh kau.
Si bodoh yang tak tahu diri. Kepalamu akan kupersembahkan pada Tuan Penguasa. Bawa pedang. Pedang beliang ini diberikan langsung oleh Dewa Perang Tanlang. Menemani aku bertempur puluhan tahun. Tak terhitung membunuh musuh. Kalian mati di bawah pedang ini. Itu kehormatan bagi kalian. Teknik ambil pedang dari jarak jauh ini. Raja peperangan Beihai mungkin sudah melewati level Shantian, setengah langkah lagi jadi master. Kuat setengah langkah, Master. Seluruh Jiangsheng hanya segelintir saja. Di Suzhou kita, bahkan 100 tahun belum ada satupun. Siapa anak itu? Berani-beraninya halangi aku membunuh. Tuan Beihai, betapa beraninya kau. Berani kurang ajar pada Tuan. Keterlaluan. Orang tak dikenal. Berani sebut nama aku langsung. Buka matamu baik-baik. Apa ini? Paman ketiga. Ini Kamu... paman ketiga. Ini kayaknya token Jenderal Perang Pojun ya? Jangan-jangan palsu. Token itu asli. Asli kok bisa dipotong? Tokennya asli, tapi orangnya palsu. Jenderal Pojun sekarang sedang ikut Tuan Penguasa. Perangi negeri Serigala di utara. Mana mungkin muncul di Suzhou sekecil ini. Kalian berdua berani sekali. Bahkan berani curi token jenderal. Oh begitu. Kalian benar-benar sudah pikirin matang-matang. Persiapannya lengkap juga. Untung paman ketigaku jeli banget. Kalau enggak, udah kena tipu kalian. Menyamar sebagai penguasa Beliang dan Jenderal Pojun. Itu dosa besar bagi keluarga. 10 nyawa pun nggak cukup buat tebus. Pojun, ternyata dia juga nggak kenal kalian. Tuan beri saya 1 menit. Biar saya akhiri kisruh ini. Udah mau mati masih sombong? Lihat, bakal saya penggal kepala kalian, persembahkan ke Tuan Penguasa. Paman ketiga. Kalian bukan cuma pura-pura jadi Jenderal Perang Pojun, tapi juga curi jurus rahasia tentara Beliang, latih ilmu besi baja. Itu makin menambah dosa. Kalian harus mati di bawah pedang Beliang. Kamu nggak pantas punya pedang ini. Pedangku terbuat dari besi dingin ribuan tahun, kuat kayak besi dewa, bukan buat kamu goyang. Ini aku salah lihat, Raja Perang Beihai setengah tingkat master. Ternyata kalah. Gimana bisa kayak gini? Paman ketigaku kalah gini aja? Nggak mungkin. Tuan, orang ini mau diapain? Hukum aku? Aku ini Jenderal Perang Tanlang, Raja Perang Beihai yang diangkat sendiri. Kecuali Beliang, bahkan penguasa Jiangsheng. Nggak layak mengadili aku. Kalian siapa berani? Katamu aku nggak layak. Ya udah, aku panggil aja yang layak ke sini. Poyun, hubungi Talang sekarang juga. Biar dia lihat sendiri bawahan kayak apa yang dia punya. Baik. Perintah tingkat 1 Tanlang. Setengah jam harus sampai di rumah keluarga Duan. Jangan kira cuma karena akting kalian, dan nelpon sekali, aku bakal percaya. Konyol banget. Meskipun kalian kalahin aku, terus kenapa? Di belakangku ada seluruh Beliang. 10.000 pasukan di bawah komando. Berani sentuh aku. 10.000 pasukan akan musnahkan keluargamu. Sampaikan perintahku. Kirim 10.000 pasukan ke selatan, ke Suzhou. Hancurkan keluarga ya. Siap, paman ketiga. Tanlang memang punya bawahan hebat. Aku tak punya setengah jam menunggu dia. Aku kasih dia cuma 10 menit. Kalau dia tak datang, tak usah jadi dewa perang. Sepuluh menit sudah lewat. Mana dewa perang Tanlang? Kalau Dewa Perang Tanlang mau ke Suzhou, divisi tempur, pasti kasih tahu 3 hari sebelumnya. Saat itu seluruh kota siaga. Pasukan ikut semua. Kamu cuma telepon sekali. Bisa undang Tuan Tanlang datang? Konyol. Bro, kita pergi saja. Tenang bro, biar dia datang. Dia pasti datang. Seluruh kota siaga. Ini mustahil. Dewa Perang Tanlang datang. Paman ketiga, ini benar-benar. Tuan Tanlang, Anda? Kenapa Anda datang? Geser. Pojun, ada apa? Panggil aku buru-buru. Perintah tempur level 1. Itu jabatan tertinggi. Selain dia, bahkan kamu tak berhak umumkan. Bukan aku yang panggil. Tapi orang ini... Kamu adalah... Orangmu tak kenal aku. Bahkan kamu
Juga buta ya. Bawahan Talang hormat pada Tuan. Aku tanya soal keluarga Duan. Kamu ikut campur nggak? Bawahan keluarga Duan sama sekali nggak tahu. Tuan Tanlang, anak ini penjahat. Kenapa kamu sujud padanya? Dia nggak cuma tantang kita Beliang, juga ngaku-ngaku jadi Tuan Beliang. Dan Dewa Perang Pucun. Dosa dia besar. Diam kau. Kau tahu kau fitnah siapa? Siapa? Identitas orang besar ini, kamu nggak layak tahu. Kamu cuma perlu tahu, yang berdosa itu kamu. Aku yang berdosa? Masa anak ini? Tangkap dia. Hukum militer. Hei, Tuan Tanlang, Aku tak pandai mendidik bawahanku. Mohon Tuan hukum aku. Urusan lainnya nanti saja. Sekarang segera kembali ke garis depan. Siap. Ye Qiming. Kamu punya banyak trik. Tapi jangan sombong. Keluarga Duan punya andalan. Aku belum kalah. Duan Mingjie, apa kartu asmu? Bagaimana kalau langsung buka semua? Hari ini siapapun yang datang, kamu tetap harus mati. Sebenarnya aku tak mau pakai kartu ini. Tapi kamu paksa aku. Kenapa yang terakhir kosong? Kelihatannya kekuatan keluarga Duan juga sudah habis. Duan Mingji dari keluarga Duan. Mohon Master Lei bertindak. Duan Mingjie, Suzhou adalah wilayahmu. Bunuh seseorang untukku. Bunuh? Siapa yang harus dibunuh? Ketua grup Ye Qiming. Ini. Grup Y adalah ketua aliansi kamar dagang Suzhou. Kalau pemimpinnya tiba-tiba mati, akan sangat berpengaruh, kan? Keluarga Duan mengandalkan 14 orang ini untuk jadi penguasa bawah tanah Suzhou. Di seluruh Longguo, Suzhou cuma kota kecil. Maksud Anda, Bunuh Ye Qiming, akan kuberi kartu as lagi. Bantu keluarga Duan naik level di Provinsi Jiang. ketua siapa? Langkah di udara seperti tak berpijak. Ini teknik tingkat master. Seluruh negeri naga tak ada 10 master. Tak disangka keluarga Duan punya 1 master. Di bawah level master, semuanya cuma semut kecil. Kekuasaan dan intrik itu cuma lelucon. Mulai hari ini, tak ada yang bisa hentikan keluarga Duan. Langsung naik ke puncak. Akhirnya keluar dari Suzhou. Iya, Qiming, keluarga Duan kami kini punya master. Walau Dewa Perang datang, Tetap harus menghindar. apa yang bisa kamu andalkan buat lawan aku? Tuan muda Duan panggil saya ke sini. Ada urusan apa? Anak ini berbuat onar di keluarga Duan. Tolong bantu bunuh dia. Kalau aku turun tangan, bunuh kamu semudah membalik telapak tangan. Cuma takut ditertawakan orang dunia? Tuan muda Duan, biar kamu saja yang bunuh dia. Pengawal anak ini? Kayaknya setengah langkah master. Aku nggak sanggup lawan. Di bawah master, semuanya semut juga. Setengah langkah master, cuma semut lebih besar, itu saja. Aku berlatih keras 50 tahun, sudah punya kekuatan master penuh, menguasai segalanya seperti rumput tertindas. Aura menggetarkan ribuan orang. Nanti, mereka pasti jadi korban di tanganmu. Oh, begitu. Tuan Lei, tolong segera turun tangan dan kalahkan mereka. Butuh 50 tahun baru jadi master. Bakat macam itu masih dipuji juga. Bodoh sekali. Hari ini aku tunjukkan padamu. Apa artinya master tak bisa dihina? Hahaha. Anak kecil. Sudah nggak bisa gerak ya? Dengar kau cacat sebelumnya? Apa sekarang kambuh lagi? Apa sebentar lagi? Kau akan sujud minta ampun? Kok kamu masih bisa gerak? Energy Master, kebetulan aku juga punya. Kamu juga master? Master?
Bilang, siapa yang nyuruh kamu? Sebenarnya kamu siapa? Orang bisa berubah? Tapi nggak mungkin jadi master semalam. Apalagi sebelumnya kau cacat. Sepertinya kamu belum tahu apa leluhur keluarga Ye lakukan, kan? Jangan-jangan kamu dari keluarga Ye militer itu? Jadi Ye Chiming pura-pura dagang? Dan nunjukin cacat ke publik? Tapi sebenarnya dia master sejati. Benar sekali. Kau master hebat, lalu kenapa? Kamu tetap tak berani ganggu dia. Salah omong. Di dunia ini belum ada orang yang tak bisa aku lawan. Kalau kau ketemu dia, pasti mati. Bicara. Ada pria bermarga Liu yang menyuruhku. Dia bilang asalkan bunuhmu, keluarga Duan bisa makin naik. Lainnya aku nggak tahu. Master Lei itu dia yang undang. Dia pasti tahu. Tuan Mingji, berani-beraninya kau hianati Tuan. Keluarga Tuan siap-siap dibersihkan? Tuan, tolong aku. Aku ingin lihat siapa tikus pengecut itu. Kayaknya dari parlemen kerajaan di Daejeng, siapapun kamu, bunuh keluarga dekatku, aku pasti balas. Tuan sudah meninggalkanku. Ye Chiming, jangan senang dulu. Tuan pasti akan balaskan aku. Aku tunggu kau di bawah. Tuan, Apa yang harus dilakukan pada keluarga Duan? Siapapun yang terlibat, jangan sisakan satupun. siap. Jangan! Salahku! Aku bisa kasih keluarga Duan ke kalian! Aku bisa kasih keluarga Duan ke kalian! Pergi minta ampun pada kakakku. Kakakmu? Kau bukan Yap! Kirim ke peternakan harimau timur laut, biar jadi makanan harimau. Kamu sudah lihat apa yang terjadi di Shuzhou, kan? Ternyata kita memang meremehkan Ye Qiming. Tak disangka, dia bisa bertahan sejauh ini. Entah karena hoki, atau karena kemampuannya, harus diakui, anak ini benar-benar merepotkan. Padahal dia hanya pedagang lemah. Dari mana bisa kenal orang militer? Ya, sangat membingungkan. Hanya anak kecil keluarga Ye sudah bikin kalian kacau balau. Tuan mohon jangan marah. Sebelumnya kami lengah. Saya sudah perintahkan agar pasukan Longqi ditarik ke perbatasan dan memantau semua pergerakan militer nasional. Dengan hanya Ye Chiming, dia tetap tak bisa mengendalikan situasi. Tanpa dukungan pasukan Longqi, Ye Qiming benar-benar sendirian. Hanya butuh satu dokumen dari kamar dagang Jiang. Di Shuzhou dia tak bisa bergerak. Sudah, lakukan. Aku tak mau lihat nama ini lagi. Baik, Siapa ikut aku akan sukses. Siapa lawan aku akan tamat. Ye Chiming, kamu juga. Tulis di sini lebih hati-hati. Aku nggak bisa. Santai aja pelan-pelan, biar aku ajarin. Pak Guru, ada masalah. Ada apa? Pelan-pelan bicara. Kamar Dagang Provinsi Jiang rilis pengumuman. Mereka bilang grup Y terlibat bisnis ilegal, penggelapan pajak, dan ada banyak berita negatif. Minta semua pemasok di seluruh negeri putus kerjasama dengan kita. Sekarang rantai pasok perusahaan sudah terputus. Para direktur grup mau ribut lagi. Grup ya adalah hasil kerja keras keluarga kita. Kakak, tolong cari solusi. Poyon, rantai dana perusahaan bisa bertahan berapa lama? Paling lama 3 hari. Yang lebih parah, saham kita di Nasdaq langsung turun. Beberapa bank turunkan peringkat kredit kita. Jalur pendanaan hampir tertutup. Jangan khawatir, aku akan ke kamar dagang Provinsi Jiang. Bicara baik-baik dengan mereka. Kakak, hati-hati ya. Kamar dagang Jiang mendadak serang kita. Pasti ada konspirasi besar. Tenang saja, aku tahu apa yang kulakukan. Pak, direktur grup undang Anda ke konferensi pers. Mau jelaskan situasi? Gak usah, cuma konferensi pers. Bukan jebakan kok. Aku pergi saja. Saham Y Group anjlok. Apakah di internal grup kalian memang ada masalah pelanggaran hukum? Investor dan pemegang saham. Semua butuh penjelasan logis dari kalian. ya coba jelaskan. Apa masalah sebenarnya dengan Ye Group? Kalau kalian diam saja, apakah Ye Group memang mengakui tuduhan Kamar Dagang Provinsi Jiang? Rekan-rekan media, karena semua begitu ingin tahu kebenarannya, kami hanya bisa bicara terus terang. Seluruh kejadian ini, semua karena Ketua Ye Chiming dari Ye Group memutuskan segalanya sendiri. Kalau ada masalah, silakan cari dia langsung. Kalau ada masalah, kalian bisa cari dia. Apa?
ada konflik internal di Y Group. Ini berita besar banget. Jadi Tuan Ye Chiming, kenapa belum datang juga? Ada alasan tersembunyi? Takut hadapi media? Itu kami juga bingung. Dan sangat kecewa. Kalau Ye Chiming tak datang hari ini ke konferensi pers ini, maka Dewan Direksi akan mulai proses pemakzulan. Tak nyangka Ketua Ye Chiming ternyata adalah yang jatuhnya harga saham kali ini. Dan bahkan dia tak berani datang ke konferensi pers. Orang seperti itu, layak nggak kelola Ye Group? Semua konferensi pers hari ini kita cukupkan. Kayaknya Ketua Ye Chiming tak akan datang. Siapa bilang aku nggak berani datang? Ye Chiming muncul. Pak Ye, tolong bicara. Soal kejadian ini, apakah Anda tanggung jawab utama? Apakah Anda akan mengundurkan diri? Ya Kiming, ini janji yang kamu buat. Bisa pimpin Y Group menuju sukses lagi hari ini. Sekarang ada masalah besar. Saya mau lihat Anda jelaskan ke Dewan dan ke masyarakat. Andai dulu kami jatuhkan Anda, takkan separah ini sekarang. Ya Kiming, Anda memang tak punya kemampuan pimpin Y Group. Benar sekali. Cepat turun jabatan. Turun. Selama saya masih di sini, Y Group tetap saya yang atur. Ye Chiming, berani sekali Anda bicara begitu. Semua masalah perusahaan ini akibat Anda. Karena itu, menurut saya, ini bukan krisis besar. Sombong dan bodoh. Anda pasti tahu, Y Group sekarang, masalah dana dan supply chain, dua-duanya krusial. Harga saham grup sudah anjlok, hampir kolaps, tahu? 3 hari? Cukup beri aku waktu 3 hari, aku bisa buat harga saham Y Group naik lagi. Dan dapatkan investasi triliunan, biar Kamar Dagang Jiang batalkan sanksi untuk Y Group. Ngimpi di siang bolong? Ye Chiming, kamu kira kami anak kecil umur 3 tahun? Krisis segawat ini? Kamu bilang selesai dalam 3 hari? Menurutku kamu belum bangun tidur. Semua kalian lihat sendiri kan? Orang sebodoh ini malah duduk di kursi ketua, menguasai Y Group. Menurut kalian orang kayak gini harusnya turun nggak? Harus turun. Orang kayak gini harus turun nggak? Harus turun. Kenapa kalian bisa bilang begitu ke kakakku? Ye Group. Dia bangun mulai dari nol. Nona Ye itu salah. Y Group dari awal. Kami para orang kepercayaannya yang buat berkembang. Bukan kakakmu yang cuma bisa omong besar itu. Kalau nggak percaya, kalau begitu kita bertaruh saja 3 hari. Kalau aku gagal, aku akan mengundurkan diri. Y Group akan aku lepaskan. Ye Chiming, itu kata-katamu sendiri. Tapi kalau aku berhasil, kalian harus serahkan semua saham kalian dan keluar dari Y Group tanpa apa-apa. Serahkan saham saja. Bahkan kalau semua di sini keluarin 100 juta sebagai taruhan, tak masalah. Karena kau tak mungkin bisa. Oke, deal. Kak, jangan terima tantangan mereka. 3 hari itu tak cukup. Tenanglah dulu. Kita bisa cari cara pelan-pelan, oke? Aku sudah sangat tenang. Kalau tidak, orang-orang yang rusak di Y Group ini sudah pasti kubasmi. Aneh juga. Anak ini, kenapa hari ini agresif sekali? Padahal biasanya dia kalem sekali. Ada apa ya? Apa ini jebakan? Kalau begitu, konferensi pers hari ini sampai di sini saja. Semoga nanti kalian jangan ingkar janji. Semoga nanti kalian jangan ingkar janji. Ketua Ye, Anda bilang bisa selesaikan semua krisis dalam 3 hari. Bisa jelaskan rencananya? Ketua Ye, apa ini strategi menunda waktu? Setelah 3 hari, perusahaan tetap akan bangkrut? Mari kita lihat saja. Tuan, ada masalah. Nona Mengian dalam bahaya. Apa? 3 hari? Beri saya waktu 3 hari. Nona, Fanya, ini terlalu nekat. Meski dia mampu, 3 hari tak cukup untuk bertindak, takkan cukup waktu. Kali ini Kiming memang gegabah. Situasinya buruk. Nona, kalau mau pulang, Tuan pasti akan bantu Anda. Sekarang, hanya dia yang bisa selamatkan Y Group. Tapi kalau saya pulang, tak bisa jumpa Kiming lagi.
Biar saya pikir jalan lain. Nona, sahabat Anda Nona Shan R. Beberapa hari lalu bilang, dia punya teman, baru pulang dari luar negeri, punya dana besar nganggur. Mau cari investasi. Mungkin Anda bisa tanya dia. Bener juga. Saya telepon Shane dulu. Meng Yan, kali ini aku susah payah membantu Unang Tuan Muda Jo untukmu. Aku benar-benar keluar banyak usaha. Nanti kamu harus tampil bagus. Kalau tidak, tak ada yang bisa selamatkan grup Ye. Kali ini makasih banget. Shania, hutang budi ini pasti nggak akan kulupain. Ah, nggak apa-apa. Siapa suruh kita sahabat? Ayo masuk cepat. Bawa buah hijau. Tuan Muda Jo, makan buah. Tuan Muda Jo, minum. Mang Kian, ayo duduk sini. Tuan Muda Jo ini penerus Caesar Group. 4 bank internasional utama, punya dana cair ratusan miliar. Sekarang cuma dia yang bisa bantu. Sudah lama dengar Nona Mang Yan. Katanya cantik banget. Hari ini bisa lihat langsung. Jadi malam ini, Meng Yan, jangan lupa tujuanmu ke sini hari ini. Tuan Jo, aku ke sini. Mau minta bantuan? Coba pertimbangkan soal pendanaan grup ya. grup Y, ini memang rumit. Aku dengar Perusahaan mereka kekurangan dana besar. Meski aku turun tangan. Bukankah itu artinya aku terang-terangan melawan semua asosiasi dagang di Provinsi Jiang? Bukankah itu cari masalah langsung? Risikonya agak besar. Iya. Siapa sih yang nggak tahu? Tuan Muda Jo sangat kuat modalnya di luar negeri. Dana Anda besar. Asosiasi Dagang Jiang. Mana berani macam-macam di depan Anda? Tentu saja. Aku main bisnis modal level global, bukan bisnis kecil. Seperti orang sepele. Di Suzhou itu, bisnis kecil-kecilan. Iya, benar betul. Meng Yan, ayo minta tolong baik-baik pada Tuan Jo. Tuan Jo, saya ada minum untuk Anda. Nah, begitu dong. Pelayan, si penuh untuk Nona Meng Yan. Meng Yan, kamu baik-baik saja? Dengar ya, kalau kamu layani Tuan Zhou dengan benar, grup Y kan bisa terselamatkan. Benar kan? Tuan Jo, sebenarnya dasar bisnis grup Y itu bagus. Asal bisa lewat kali ini. Investasi Anda pasti di masa depan akan untung besar. Soal grup Y, saya harus pikir-pikir dulu. Itu. Tergantung niat kamu. Kamu kasih obat ya. Nona Meng Yan, kamu sendiri yang datang ke sini. Meng Yan sayang, asal kamu layani aku dengan baik, proyek Y Group pasti bisa dibahas. Kalau aku nggak puas, tanggung sendiri akibatnya. Kamu licik. Tak tahu malu? Aku tak tahu malu. Waktu kamu datang ke sini, bukankah sudah niat mau serahkan diri ke aku? Benar kan? Jangan pikir. Kamu omong beberapa kalimat. Aku langsung mau investasi. Shania, tolong aku. Tuan Zhou, aku nggak ganggu Anda lagi. Nikmati saja pelan-pelan. Pergilah. Pasti kamu dapat imbalan juga. Terima kasih Tuan Zhou. Kalian semua sudah kong kali kong. Terus kalau sudah kenapa? Biar aku pikir. Mulai main dari mana ya? Aku Putri Lin Jia Cheng. Kalau kamu berani sentuh aku, ayahku nggak bakal diam. Jangan-jangan kamu kira aku nggak tahu siapa kamu?
Apa maksudmu? Maksudku, jelas aku tahu kamu anak orang kaya. Benar kan? Kalau enggak, mana mungkin. Aku repot-repot bawa kamu ke sini. Tenang aja. Malam ini, asal aku dapat kamu, sudah terlanjur terjadi. Aku jadi menantu ayahmu. Ayahmu mau tak mau harus terima aku. Tak terima pun harus terima juga. Nanti keluarga Zhou akan jaya. Tak lama lagi. Lepaskan dia. Siapa kamu? Lepaskan dia. Mau mati ya? Siapa kamu? Berani sentuh aku? Kamu tahu aku siapa? Hah? Berani sentuh kamu, Dojo. Hari ini kamu pasti mati. Cepat panggil Kak Feng. Cimeng! Tenang aja. Biar aku urus di sini. Kamu Ye Qiming ya? Orang biasa tanpa kuasa. Wanita sendiri? Malah datang memohon padaku. Kamu sok jago di sini? Berlaga pahlawan? Kamu pantas? Aku, di dunia ini, tak ada yang berani ganggu orangku. Hari ini aku ganggu. Kamu bisa apa? Bagian mana tadi sentuh dia? Semua aku sentuh. Hah? Kalau kamu tak mau dengar, jangan dipakai lagi. Kutanya sekali lagi. Bagian mana kamu sentuh dia? Semuanya sudah aku sentuh. Kamu bisa apa? Pancing aku? Bagus. Akan kubuat keinginanmu terkabul. Siksa sepuasnya. Tunggu saja kamu. Keluargamu pasti mati. Aku paling benci orang ancam keluargaku untuk menekanku. Jangan harap bisa keluar hidup-hidup dari sini. Berhenti. Lepaskan Tuan Muda Zhou. Berani cari gara-gara di tempatku. 800 pengawal Junhao. Pasti akan buat kamu mati tanpa kuburan. Ye Qiming. Barusan kamu sok jago kan? Coba tunjukin lagi dong sombongnya. Tahu dia siapa? Bosnya Junhao. Feng Ji terkenal banget di dunia malam. Anak, kamu tamat. Ya udah, lihat aku nekat. Aduh. Berani banget. Berani main tangan di depanku. Anak kecil. Kamu nggak takut mati ya? Feng Ji. Balaskan dendamku. Bunuh dia. Anak muda. Kamu harusnya bangga. Ini pertama kalinya dalam 10 tahun Junhao turun tangan hanya untuk beresin orang kecil kayak kamu. Malam ini, karena keteledoranku, nyaris bikin Mengyan dilecehkan sama orang ini. Dan kalian malah milih bantu orang jahat. Terus kenapa? Tuan Muda Zhou punya kuasa. Cuman perempuan doang. Kalau dia rebut, dipakai, ditiduri, itu malah kehormatan. Hormat katanya. Kalau gitu, boleh dong aku anggap aku bunuh-bunuh orang. Itu juga kehormatan buatmu. Feng Ji. Bunuh dia. Sekarang, potong dia. Jadi daging cincang. Mengyan, tutup matamu. Apa yang terjadi selanjutnya? Kamu nggak cocok lihat. Ciming, hati-hati. Ada beberapa parasit nggak layak hidup. Kamu bunuh Zhou Shao. Kalau kamu berani halangi aku lagi, kamu yang mati selanjutnya. Oke. Tunggu saja.
Anda oke? Cuma beberapa kecoak, mereka nggak bisa lawan aku. Bawa ke sini. Di jalan ke sini, kami tangkap orang ini. Setelah diinterogasi, ternyata dia yang kirim Nona Lin ke Junhao. Dorong ke tangan Sun Jiufang. Pak Ye, tolong maafkan saya. Saya cuma mau bantu kamu dan Mengen. Saya nggak tahu apa-apa. Beneran nggak tahu. Sekarang begini, kamu masih mau ngeles? Anggap aku bodoh ya. Mengen. Mengen, tolong aku. Kita kan teman baik. Bawa pergi interogasi ketat. Kalau bersalah, hukum mati. Siap. Jangan Pak Ye. Ampuni aku. Tepat waktu. Boyun. Bawa dia ke rumah sakit. Aku masih harus beresin beberapa sampah. Siap, Tuan. Pakai ini aja. Lebih gampang buat bunuh. Silakan, Nona Lin. Ye Qiming. Waktumu habis. Bocah, aku udah selidiki kamu. Kupikir latar belakangmu hebat. Ternyata cuma anjing liar. Keluarga Ye kalian hampir bangkrut. Masih berani sentuh Junhao. Apa hidupmu? Terlalu panjang? Jangan banyak omong. Hari ini Junhao harus hancur. Oke, aku Ye Changgen. Janji pasti ku tepati. Ye Changgen. Kamu bukan Ye Qiming. Bilang aja ke kalian, toh yang udah mati. Nggak bisa ngomong. Kamu nggak bisa bunuh aku. Di belakang Junhao ada kamar dagang provinsi Jiang. Kalau berani sentuh aku, atasan pentingku pasti kejar kamu sampai mati. Kamar dagang provinsi Jiang. Kebetulan aku mau ngobrol sama mereka, kepalamu akan kuantar buat salam perkenalan. Siapa kamu sebenarnya? Kamu nggak layak tahu. Ah, Selesai nggak sih? Kamu Ye Qiming. Jangan salah paham. Aku ayahnya Meng Yan. Lin Jiacheng. Orang terkaya di Longguo. Putrimu sudah dibawa ke rumah sakit untuk istirahat. Kau harus mencarinya di sana. Tentu saja aku tahu tentang kondisi putriku. Dia sudah aman. Aku kesini menemuimu untuk bicara denganmu. Kita kan tidak saling kenal. Tidak ada yang perlu dibahas. Ini soal putriku. Begini saja, mari bicara di tempat lain. Sedang lihat apa? Pemandangan malam Shuzhou. Lampu-lampu kota. Saat aku lelah bekerja, aku juga suka lihat dari tempat tinggi. Melihat seluruh kota, menikmati semuanya dengan mata sendiri. Tapi pemandangan malam Shuzhou memang tidak istimewa. Nanti dia ada yang bagus untuk dilihat. Kau mau bicara apa? Shuzhou terlalu kecil, Negalung terlalu besar. Putriku memang keras kepala. Makanya kabur dari rumah hingga tiba di kota kecil ini dan bertemu denganmu. Kalau tidak, kalian tidak akan pernah bertemu. Jangan buru-buru menyangkal. Ye Qiming, aku akui, kau cukup hebat. Selain membangun Yes secara mandiri, membesarkan perusahaannya. Kau bisa menolong putriku. Dari ketangan Junhao, sudah cukup layak aku puji. Tapi hanya itu saja. Biasa saja. Saya akui, kamu lumayan hebat. Tapi pejuang selevel kamu, di sisiku. Paling-paling cuma jadi bodyguard. Dan bodyguard seperti itu. Aku punya satu tim sepak bola. Kamu terlalu percaya diri. Haha, matamu terlalu sempit. Sebagai orang terkaya di Longguo, aku sudah lewati jalan yang belum kau lewati. Lihat tempat yang belum pernah kau lihat. Kata saya, aku percaya diri. Aku tak datang ke sini untuk dengar omong kosongmu. Gampang kok. Baik ilmu, pengalaman, ataupun latar belakang. Yang mana pun tak layak buat anakku. Belum lagi, kamu pernah menikah.
tinggalkan Bang Yan. Masalah kecil di perusahaanmu. Biar aku yang urus. Kamu sudah lihat, sekali lambaian tangan, langsung triliunan. Soal perusahaanmu itu, buatku sepele banget. Gampang didapat. Oh maaf, Bu. Aku nggak tertarik. Krisis di Y Group akan aku atasi sendiri. Masih muda wajah panas. Aku ngerti. Coba kamu bilang, mau atasi gimana? Dalam 3 hari, Kamar Dagang Jiang pasti cabut larangan dan invest triliunan ke Y Group. Enggak kok. Apa kamu lupa? Yang blokirmu itu, Kamar Dagang Jiang. Kamu sudah kehilangan akal kan? Saran saya, tenang dulu. Terimalah usul saya. Maaf, kita tak ada lagi yang perlu dibicarakan. Masih muda dan emosional. Pandanganmu sempit. Pantas saja Kamar Dagang Jiang Sheng memboikotmu bersama-sama. Ye Qiming, seumur hidup ini, jangan harap bisa dekat dengan putriku lagi. Pak Lin ada masalah. Cepat bilang, apa itu tentang anakku? Nona baik-baik saja. Ini soal Junhao. Kami mengirim orang untuk selidiki mayat-mayat itu. Dari luka-lukanya, mereka mati karena teknik pedang Beiliang. Apa? Bukankah itu jurus rahasia pasukan Beiliang? Tak pernah diajarkan keluar, kan? Dari mana Ye Qiming belajar itu? Jadi, saya curiga identitas Ye Qiming ada yang janggal. Selidiki, apapun caranya. Selidiki sampai tuntas. Saya tak akan biarkan di dekat anak perempuan saya ada orang yang asal usulnya tak jelas. Baik. Salam Menteri Lu. 3 hari sudah lewat. Itu Ye Qiming. Mau cari investor. Benar-benar lucu sekali. Kami sudah siap bertindak sejak lama. Tinggal tunggu grup ya. Umumkan bangkrut, langsung kita serbu. Habis-habisan kita bagi. Tanpa grup Y, sumber daya pasar Suzhou jadi milik kita sepenuhnya. Baik. Setelah berhasil, aku pasti kasih hadiah besar. Kalau anak kalian mau jadi pejabat, juga tidak mustahil. Wah, terima kasih banyak, Tuan Shangshu. Ayo. Mari kita angkat gelas. Untuk Tuan Shangshu. Siapa itu? Siapa yang berani macam-macam di sini? Cepat keluar! Ye Qiming. Mau apa kamu? Aku mau ngajak kalian bisnis. Kemampuan bisnis Anda memang luar biasa. Katanya dalam 3 hari Bisa tarik investasi triliunan. kami yang kecil-kecil begini, mana berani bisnis sama Anda? Hahaha. Iya Pak Ye, Anda orang besar. Bahkan cucu kaisar kekaisaran Dairi juga tidak bisa apa-apa dengan Anda. Ngapain datang ke sini? Ngobrol sama kami? Iya, benar. Ye Qiming, awalnya kukira kamu hebat. Kenapa sekarang malah lari? Datang ke sini, minta tolong sama kami. Mau bicara nggak masalah. Tapi minta tolong harus punya sikap minta tolong. Lu Shangshu, kayaknya kamu salah paham. Bukan aku yang butuh kamu, tapi kalian yang butuh aku. Kasih kalian kesempatan untuk hidup. Lucu. Ye Qiming. Buka matamu lebar-lebar. Lihat jelas. Ya, grupmu sudah pecah. Sudah hancur. Kamu nggak akan kuat lama lagi. Para pemegang sahammu malah kirim loyalitas ke aku. Apa yang mau kamu sombongkan? Mau negosiasi syarat? Kamu harus berlutut bicara padaku. Berlutut. Kamu benar-benar mau mengikuti dia sampai habis ya? Tentu saja. Kami semua ikut dengan sukarela. Pak Shangshu, semua perusahaan di bawah bersatu. Lawan kamu yang langgar aturan industri. Orang tak tahu malu. Kamu mau rekrut kami? Lupakan aja. Kamar Dagang Provinsi Jiang sekarang sangat bersatu. Bersama untung, bersama rugi. Satu jatuh, semua jatuh.
kamu tak punya peluang lawan. Tinggal tunggu mati saja. Kalau gitu, jangan salahkan aku kalau kutangkap kalian semua. Sombong banget. Apa kamu? Hei! Hati-hati bicara. Dengan ini, gimana? Ya, Chiming! Kau tak tahu malu. Lepaskan Tuan Shanshu cepat! Ye Qiming, berani kau hancurkan kamar dagang Jiangsheng kami. Kau pasti mati tanpa kuburan. Ah! Ah, ah! Ye Qiming, sebenarnya maksudmu apa? Sudah kubilang, kalian akan investasi padaku. Masing-masing 100 miliar. Bagaimana menurut kalian? Aku nggak mau tanda tangan. Ya, Chiming! Aku nggak akan pernah tunduk pada iblis sepertimu. Sepertinya, kalian duluan yang menyerang grup Yeku. Bukankah begitu? Kenapa malah aku yang dianggap jahat? Kalau negosiasi gagal, kamu mau paksa jalan keras. Ya, Chiming! Kamu itu setidaknya presidir sebuah grup. Masa? Nggak ngerti tata krama sama sekali. Sama sekali nggak ngerti. Tata krama? Kamu bayar 30 juta buat suap media, sebar fitnah soal grup Yeku. Itu yang kamu sebut tata krama? Kamu... Dari mana kamu tahu semua ini? Dan juga kamu, 3 tahun lalu, saat kamu kerja sama dengan Ye Group, kamu masukkan barang cacat ke dalam pengiriman dan jual sebagai barang bagus, mencemarkan nama Ye Group. Sekarang, aku akan hitung semua perbuatan itu bersama urusan hari ini. Ye Qiming, kamu akan kena karma. Kamu tidak akan mati enak. Jadi, keputusanmu adalah dan kalian cukup. Terima kasih kerjasamanya. Qiming, masa kamu kira aku nggak ada cadangan? Maksudmu apa? Aku tahu gaya kerjamu. Sudah duga kamu bakal nekat. Jadi kuumumkan lebih awal. Hari ini, semua kontrak perusahaan di bawah kamar dagang Jiang dibatalkan. Ternyata Tuan Shangshu sudah siap. Meski kamu bunuh kami semua, tetap tak ada gunanya. Sebelum aku muncul dengan aman, Perintah ini tak akan dicabut. Hebat juga Tuan Shangshu. benar-benar pintar. Semua langkahnya tepat. Ye Qiming, bisnis itu butuh otak. Kamu pikir cuma pakai otot bisa berkuasa selamanya? Qiming, sudah kehabisan akal kan? Sekarang kamu mau apa lagi? Dari mana cari investasi? Grup Ye? Ya, saya Lin Jiacheng ikut investasi. Lin Jiacheng, orang terkaya di Longguo. Lin Jiacheng ya. Bos Lin, Kenapa Anda datang? Saya mau bisnis bareng grup Ye. Ada masalah apa? Bos Lin. Masa kamu nggak tahu ya kondisinya sekarang? Lah, bukankah kalian yang putus rantai suplai grup Y? Ngetawain grup Y? Gara-gara kekurangan dana? Baik. Mulai sekarang, uang saya, Lin Jiacheng, adalah uang Y. Relasi saya, juga relasi Y. Mau main blokade? Saya juga main. 100 miliar. Cukup. 200 miliar. 300 miliar. Saya tahanin terus. 500 miliar. 1 triliun. Cukup belum? Cukup belum? Berani main bisnis sama Lin Jiacheng. Kalian berani juga? Berani ganggu ya? Saya lempar duit sampai kalian KO. Bos Lin, kamu kerja sama dengan siapa? Tentu aku nggak punya hak ikut campur.
Tapi aku mau ingatkan satu hal ke Bos Lin. Kerja sama dia, hati-hati kena masalah. Bisa kena malu sendiri. Kena masalah ya biarin. Aku malah pengen... Oh iya, aku lupa bilang satu hal ke kamu. Chiming itu menantu aku, Lin Jiacheng. Pewaris harta keluarga Lin. Bos Li, mau nikahin anak ya? Si Ye Qiming ini, apa istimewanya dia? Pak Lin mau investasi. Aku sangat berterima kasih. Tapi ini Menantu hebat ya. Hal yang dulu, semua cuma salah paham. Kenapa kamu harus sembunyi dari aku? Gini aja, kita pindah tempat ngobrol. Ayo. Anak itu untungnya gede banget. Pak Menteri, jadi kita masih mau tetap blokir grup Y. Bos Lin aja sudah turun tangan. Ngapain blokir lagi? Terus kita, investasi kita. Masih berlaku nggak? Maksud kamu, Bos Lin investasi. Pasti saham grupnya naik. Dan kita ini punya saham awal dong. kenapa aku malah pelihara kalian yang nggak guna ini? Dulu, ini memang salahku. Sebagai mertua, aku hukum diriku minum 3 gelas. jangan buru-buru minum. Tuan Lin, kenapa sikap Anda padaku bisa berubah sebesar ini? Kalau begitu, aku bicara terus terang saja. Komandan Ye, aku memang sangat kagum padamu sejak lama. Kalau kamu bisa nikahi anak perempuanku, itu benar-benar yang terbaik. Oh maaf, Bu. Aku nggak ngerti maksud Anda. Menantu yang baik, aku nggak akan mencelakaimu. Kalau kagak percaya, tunggu telepon. Tuan Ye, baru saja masuk dana 3 triliun ke rekening perusahaan. Tuan Lin, sebenarnya aku nggak sengaja sembunyikan ini. Soalnya kematian kakakku. Ada konspirasi besar di belakangnya. Sebelum aku temukan dalangnya, sementara aku harus pakai identitas kakakku. Aku mengerti. Komandan Ye memang hebat. Menyamarkan terang jadi gelap. Sembunyi diri. Bisa bikin orang kira bangkit dari mati. Biar musuh lengah. Hanya saja, Cuma saja identitas ini akhirnya tak tahan diselidiki. Cepat atau lambat pasti ketahuan. benar. Bahkan aku pun dari petunjuk kecil. Bisa tahu identitas aslimu, Panglima Ye. Apalagi dalang di baliknya. Tuan Lin, apa Anda punya orang yang dicurigai? Menurutku, dari awal, semua ini memang ditujukan padamu, Panglima Ye. Kakakku selama bertahun-tahun, meski banyak musuh di Suzhou, tapi tak sampai ke tingkat pejabat setinggi 6 menteri. Target musuh sejak awal itu aku. Salahku kakak ikut celaka. Yang bisa perintah 6 menteri. Hanya Perdana Menteri sekarang, Liu Zongyuan. Liu Zongyuan, menteri termasyhur Longguo. Dia pegang kuasa, tak tertandingi. Bahkan Longsu juga tak bisa apa-apa padanya. Baru-baru ini aku terima laporan rahasia. Dia sedang bersekongkol dengan kekuatan asing. Jadi, dia bunuh kakakku buat aku pulang. Itu cuma pengalihan. Menyembunyikan tujuan sebenarnya. Jangan-jangan, sasaran utamanya adalah Tuan, ada masalah besar. Tak apa, langsung katakan. Laporan rahasia dari militer. Longzu di utara diserang mendadak. Apa? siapa berani menentang seluruh dunia melakukan hal sejahat ini? Kalau tebakanku benar, orang itu pejabat tertinggi kedua. Di bawah satu orang, di atas semua. Liu Zongyuan. Dia sangat berani. Tebakan Anda benar. Memang Liu Zongyuan. Berkomplot dengan Jepang, Goryeo, Dedele. Kerjasama dalam dan luar. Baru berhasil menyerang diam-diam. Aksi jelas begini. Angkatan perang setempat tak bereaksi. Sepertinya sudah dibeli Liu Zongyuan. Bagaimana kondisi pemimpin Long sekarang? Longzu ke utara. 3 jenderal dan 500 pengawal ikut. Tapi yang parah, Liu Zongyuan malah bersekutu. Dengan 5 jenderal musuh, 500 pengawal untuk lindungi pemimpin pergi. Semuanya mati demi negara. 3 jenderal masih bertarung sengit dengan musuh. Apa 5 jenderal bisa hancurkan satu negara? Orang tua ini dari mana dapat pengaruh sebesar itu? Kurasa dia pasti jual inti kepentingan Longguo sebagai hadiah. Baru 5 jenderal itu mau jadi anak buahnya Po Yun
Siapkan pesawat. Aku harus segera bantu. Siap. Lemah. Terlalu lemah. Katanya orang Longgo sangat kuat. Setiap dewa perang bisa lawan 100 orang. Tapi hari ini kulihat biasa saja. General Lee, Anda salah satu dari 3 jenderal top dunia. Anak-anak Longgo ini, mana bisa dibanding Anda? Tuan Long yang tinggi. Kenapa Anda begini? Aku masih punya 3 orang di belakangku, belum naik ke sini. Bagaimana kalau sekarang Anda turun dan minta ampun? Umumkan ke semua orang, serahkan posisi Longzu Anda. Jika Jenderal Ye Changgen di sini, tak akan sampai begini. Ye Changgen, sekarang dia jauh di Suzhou. Orangku buat dia keliling-keliling. Dia kira dia pintar, main tukar identitas. Dia datang pas buat urus mayatmu. Longzu jangan takut. Kami siap mati melindungi Anda. General Chao Feng, aku tahu dulu di Duan Bampo. Kamu masuk keluar 7 kali. Selamatkan Putra Long. Kamu sangat pemberani. Tapi sudah 50 tahun berlalu. Kamu sudah tua. Kalau dipaksa bertarung, ini pil emas Dalwo bernilai triliunan. Ini benar rahasia simpananku untuk menyelamatkan diri. Sekarang perang sudah meletus. Cuman bisa bertarung mati-matian. Jenderal Zhao Feng masih sehebat dulu. Pertempuran ini pasti akan mengubah segalanya. Sudah siap belum? Orang Longgo memang suka lambat. Makan apa pun percuma saja. Sampah tetap saja sampah. Meski aku sudah tua, tapi urus kamu badut kecil masih sangat gampang. Ayo, lawan aku. Siap mati. Celaka, tinju orang tua ini. Kenapa berat sekali seperti gunung? Pengecut rendah. Berlutut padaku. Apa? Bagaimana bisa? Bagus. Bagus sekali. Jenderal Zhao Feng menang langsung. Liu Zongyuan, jangan senang dulu. Pemberontak sepertimu pasti mati. Hahaha. Aku baru kehilangan 1 jenderal. Kamu sudah mulai pesta. Terlalu cepat senang. Biar mereka semua maju. Biar maju semua. Ayo serang. Jenderal Zhao Feng tetap hebat. Paling berani di antara tentara. Tunggu aku pulang ke istana. Pasti akan kuberi hadiah besar. Jenderal Chao Feng melawan 4 orang sekaligus. Liu Zongyuan, masih ada kata-kata? Liu Zongyuan, kau ini pengkhianat. Cepat menyerah saja. Dewa perang itu tak bisa selamatkanmu. Ada aku di sini. Kau tak bisa sentuh Dragon Lord. Hahaha. Sombong amat. Ini gimana bisa begitu? Ini kekuatan dewa. Liu Zongyuan, kapan kamu punya kemampuan begini? Bukannya kamu pejabat sipil? Haha. Aku bersabar bertahun-tahun. Kalian mana tahu? Sekarang aku makin kuat. Menurutmu kursi Dragon Lord bukankah lebih cocok untukku? Diam. Pengkhianat. Sekuat apapun tetap saja kau pengkhianat. Gak mungkin. Baru 5 tahun. Liu Zongyuan. Bagaimana bisa punya kekuatan segitu? Pasti kau latih. Ilmu terlarang jahat. Hahaha. Iya, terus kenapa? Siapa sekarang yang bisa hadang aku di Longguo? Liu Zongyuan, kau tahu apa yang kau lakukan? Bersekongkol dengan pihak luar. Berkomplot dengan musuh, berkhianat, menipu dan melawan raja. Meski kau berhasil, kau tetap dipermalukan dalam sejarah. Hahaha. Tuan Naga, kau polos sekali. Sejarah cuma jadi mainan orang. Sejarah negeri naga. Tak pernah ada moral. Yang ada cuma pemenang dan pecundang. Walau kau bunuh aku, kau tetap tak dapat negeri naga. Dukungan rakyat tak akan berpihak padamu.
Itu salah besar. 6 departemen jangsa sudah kupegang. 3 dari 4 pasukan besar ku genggam. Media juga aku kendalikan. Begitu kau mati, negeri ini milikku. Ye Changgen, dia pasti balaskan dendamku. Kau tidak akan menang lawan dia. Di mana Ye Changgen? Sini maju. Ku dengar kau cari aku. Tuan Naga, Komandan Ye, akhirnya kau datang. Tuan Naga, mundur, biar aku urus di sini. Oke. Ye Changgen, bukankah kamu di Shuzhou? Bagaimana tahu apa yang terjadi di sini? Kenapa bisa datang secepat ini? Melawan licik sepertimu. Mana bisa aku nggak hati-hati? Liu Song Yuan, hari ini dendam lama dan baru akan aku hitung denganmu. Kau harus bayar nyawa kakakku. Baik, pantas kau bisa pimpin. Prajurit naga salju besar. Salut! 2 naga keluarga Ye memang hebat. Tapi 1 sudah mati. 1 lagi akan mati. Diam. Kematian kakakku akan kubalas berkali-kali lipat. Haha, kamu tak punya kesempatan lagi. Aku sudah capai tingkat dewa. Tadi kau hanya menyerang diam-diam. Selanjutnya, kau akan mati. Tingkat dewa. Kenapa ada aura istimewa di tubuhmu? Aura yang beda dari biasanya. Bukankah kamu selalu ingin tahu? Bagaimana Ye Qiming mati? Katakan, Karena kakak iparmu hamil. Dengan tubuh suci langka. Setelah membunuhnya, aku dapat kekuatan tingkat dewa. Liu Song Yuan, kau pantas mati. Hari ini, kepalamu akan kupakai untuk menenangkan jiwa kakakku dan istrinya di alam baka. Ye Junsu marah. Dia juga menembus level dewa. Bawa ambisimu ke neraka. Sampah. Kakak dan kakak ipar. Akhirnya aku membalas dendam untuk kalian.